Halo, Selamat malam. Malam. malam Pak. Ya, ini lagi nyari sinyal Pak. Baik. Yang terkasih Ibu Pendeta Lia, Pak Pendeta Edi Liperda, Pak Teras Narang, Pak Ledohung, Pak Tamunan, Pak Sonik Dohung, Pak Effendi, Pak Ari Tandau, Pak Edi Kayanto. Sebagaimana seperti biasa untuk ibadah SPB malam ini dilayani oleh Ibu Pendeta Lia dengan topik gereja dan keselamatan. Terima kasih kepada bapak-bapak yang tetap setia. Setiap hari Sabtu kita bersama-sama untuk beribadah, mempelajari, mendalami firman Tuhan, sehingga lebih menumbuhkan kepada iman. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Lia yang berkenan memberikan pelayanan bagi kita pada malam ini. Dapat kami sampaikan bahwa SPB kita ini, kita lagi mendata bapak-bapak, artinya lintas IKE, baik yang dari Jakarta, di mana daerah, dan saya beberapa kali mengirim ya. Namun kalau dilihat dari frekuensi yang sangat setia hadir adalah Pak Tamunan ya. Itu terima kasih Pak Tamunan yang selalu bersama-sama kita, juga Pak Teras. Terima kasih semuanya. Demikian yang sampaikan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Didi. Ya, saya mengucapkan terima kasih kembali ya atas kebersamaan kita di tengah-tengah kesibukan kita pada hari-hari kita, dan kita bisa berjumpa tempat ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Lia Apriani yang bisa berbagi pada malam ini. Dan Lia Apriani ini kami pernah sama-sama di Lanjak, Kalimantan Barat, tetapi tahun yang berbeda ya. Saya 98 sampai 2003. Nah itu nggak ada itu jalan-jalan yang licin di sana itu, Bu Pendeta. Dan Bu Lia barangkali di tahun 23 tahun ini ya. 2016. Ya 2016 begitu. Dan ini sama-sama alumni Kalimantan Barat. Terima kasih atas Bu Pendeta Lia bisa bersama-sama dengan bapak-bapak, dan tentu juga bisa bersama-sama dengan pemuda nantinya, juga dengan ibu-ibu, bisa membantu kami, membantu kita semua saling melayani. Jika ada kesempatan Bu Pendeta datang ke Jakarta, jangan sampai tidak mampir ke Cawang ya. Kalau hari Minggu bisa beribadah bersama-sama. Hanya beberapa hal yang mau saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena memang masih terbatas ini, jadi terutama kursinya ini lagi dipesan, ini baru datang 50 dari 150 yang dipesan begitu. Dan saya juga mengundang bapak-bapak nanti dalam kesempatan bisa bersama-sama beribadah di Cawang pada hari Minggu. Dan semoga saja COVID-19 ini betul-betul melandai ya, dan kita tetap jaga kesehatan lah. Bagaimanapun walaupun melandai ya, tetap saja kita menjaga kesehatan kita. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih Pak Didi Paskatu, selamat telah menjadi hakim tinggi Pak ya di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Maaf, saya tidak terlalu tahu itu Palangkaraya atau Kalimantan Tengah gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, selamat Pak Didi ya. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas pelayanan yang tentu tidak mudah di tempat sendiri begitu, tetapi harus mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Dan kami percaya Tuhan menolong Bapak dan keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Silakan Pak Edi lanjutkan. Terima kasih.
Jadi artinya di sini adalah ya bagaimana kiranya ada nuansa tertentu berkenaan dengan kehadiran dari non pendeta ini. Makanya jangan lagi kita menyebut kalau yang orang yang tidak pendeta itu kaum awam, kasihan dia. Siogianya menurut saya adalah pendeta dan non pendeta. Saya rasa itu nanti Pak Pendeta Edi Leverda mungkin bisa menambahkan, menyempurnakan. Baik, langsung Pak Pendeta Edi Leverda. Ya. Sebelum Pak Edi, boleh nggak dikit aja? Oh, boleh Pak, boleh. Tadi pertanyaan Pak Tamunan Kiting ini memang menusuk ya, menusuk dalam hati saya. Sesuatu yang pertanyaan berani juga. Artinya apa? Pemahaman saya ya, apakah di struktur organisasi GKI kita itu ada semacam mahkamah juga nggak? Atau mahkamah kalau terjadi apa yang mengawasi semacam struktur organisatoris itu, yang mengawasi dari sisi teologisnya dan seterusnya gitu ya, dan sebagainya, atau lembaga kode etik dan semacamnya gitu, ada nggak kira-kira Pak Edi? Itu aja, sekedar menambah nuansa pertanyaannya gitu. Makasih. Pertanyaannya makin berat ini. Udah tadi menusuk, sekarang ini memang apalagi sebutan ini. Aduh. Baik. Jangan salah Pak Edi, ada satu lagi wewenangnya, menangkap. Nah itu. Nah, ya. Berat. Mahkamah Agung itu bisa menangkap. Mahkamah Agama. Ya, Mahkamah Agama itu bisa menangkap mereka ini agak ini. Ini memang kayak polisinya itu. Silakan pada Pak Pendeta Edi Leverda, tadi ada tambahan lagi ini. Apakah ada semacam kode etik atau apa lagi? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelum kita berbagi informasi dan saling memperkaya, saya ingin merefleksikan satu, saya rasa yang penting dari percakapan hari ini adalah bahwa keselamatan itu adalah anugerah ya, tetapi dia bukanlah murahan. Keselamatan itu murah, itu bilang Bonhoeffer, tapi dia bukan murahan. Itu mau mengatakan bahwa ternyata untuk sampai kepada keselamatan itu Allah sendiri harus melewati apa yang dinamakan dengan Via Dolorosa itu. Dan Via Dolorosa itulah yang kita hayati selama 7 minggu ini. Kalau Natal kan hanya 4 Adventus begitu, ini 7 minggu. Kalau gereja-gereja seperti GKI menyebutnya Prapaskah ya, tapi kita menyebutnya Minggu Sengsara. Artinya begini ya, kalau itu memberi itu yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, kita mengintrospeksi diri kita bahwa ternyata Allah juga melewati jalan sunyi. Ya, Via Dolorosa itulah jalan sunyi. Nah, barangkali ini menguatkan kita. Pak Ludovong tadi menceritakan tentang terawan dan seterusnya, mungkin juga pengalaman hidup kita. Mungkin juga kita akan melewati jalan sunyi itu di tengah pekerjaan dan jabatan kita. Tetapi jangan berkecil hati, sebab justru di jalan sunyi itulah Allah berdiri. Jadi Allah justru berpihak pada jalan sunyi. Itu barangkali titiknya perenungan kita pada malam ini ya, sebab pasti kita punya pergumulan masing-masing. Dan yang kedua, saya juga menyetujui dan pasti kita menyetujui juga disampaikan tadi bahwa misi kerajaan Allah itu bisa menjadi tidak sama dengan misi gereja, misi kita. Dan betul, kita punya pengalaman itu, saya pikir ya, dalam rapat panitia pembangunan aula ini, saya punya pengalaman menarik itu, karena ada warung di depan itu. Sementara kita harus membangun ini dengan rapi. Saya sempat menyatakan sebuah kalimat, kita ini bukan membangun istana loh, kita ini membangun gereja. Dan tempat ini adalah tempat kita berjumpa dengan Allah. Jadi pada akhirnya kita mendapat titik temu pada waktu itu ya, Pak Didi dan Pak Edi ya, kita rapat waktu itu. Jadi kalau mau silakan aja kalian usir, saya bilang, dan itu saya ucapkan saat terbuka. Sebab misi kita adalah misi kerajaan Allah, jangan hanya misi gereja bisa salah begitu.
pada akhirnya ada titik temu waktu itu dia keluar, tetapi kita kasih dia untuk menyewa sebesar 7,5 juta untuk dia keluar begitu, dan dia mencari tempat. Jadi win-win solution. Jadi betul, sangat setuju saya. Missio Dei itu dan Missio Dei itu misi kerajaan Allah itu belum tentu sama dengan misi gereja. Bisa saja misi gereja itu hanya untuk pemuasan diri, misalnya kita beli AC, misalnya membuat dingin beribadah, itu apakah itu sama dengan misi kerajaan Allah? Belum tentu. Jangan-jangan hanya kita enak di dalam, tetapi di pinggiran kita itu ada banyak orang-orang miskin yang tidak kita bantu. Nah, saya rasa harus kita sepakat di situ ya. Misi kerajaan Allah itu harusnya menjadi misi gereja dan harusnya menjadi misi kita. Misi kerajaan Allah atau Missio Dei itu adalah damai, sejahtera. Salom itu ya, salom itulah dia diartikan dengan salom itu. Nah, itulah misi kerajaan Allah. Oke. Dan yang selanjutnya, memang dalam kehidupan bergereja itu kan banyak tradisi begitu ya, banyak tradisi. Misalnya GKI itu kan bukan hasil penginjilan sending, itu gereja Indonesia namanya. Oleh sebab itu mereka kan tidak pernah mendapat warisan Belanda kan. Teman-teman dan teman-teman di gereja itu juga mengatakan kami betul-betul gereja yang tidak mendapatkan warisan dari Belanda begitu, hasil sebuah penginjilan yang berbentuk sinodal begitu ya. Kalau GPIB itu singkatan dari Gereja Pewaris Inventaris Belanda, teman saya itu ya. Tapi GKI juga banyak itu dapat inventaris Belanda begitu, GKI tidak begitu ya. Nah, hasil sebuah pergumulan gereja itu kan bermacam-macam penghayatannya. Oleh sebab itu GKI itu adalah presbyterial synodal, presbiter begitu ya, presbyterial synodal. Oleh sebab itu sinodenya itu hanya ada sekumnya saja. Sekumnya itu bukan berarti yang dipahami kayak ngantor, kayak piramid yang di majelis sinode itu begitu. Mereka hanya rapat begitu, setelah itu dilaksanakan. Oleh sebab itu perpindahan pendeta itu kan seperti transfer sepak bola itu Pak, gereja kita itu Pak. Nah, dia harus ditanyakan dulu di sana bagaimana apa begitu, baru dia apa begitu, baru dia diterima begitu. Apa yang disiapkan di sana, rumahnya, tempat tinggal, jaminan hidupnya dan seterusnya begitu. Tetapi perlu dihayati juga, ini kan debat dalam diskusi pendeta-pendeta juga ya, termasuk saya juga. Kenapa kita tidak presbyterial synodal saja? Sebab sinodal presbyterial itu tidak ada sebenarnya. Hanya sinodal presbyterial itu hanya ada GKE dan Gereja Pemancar Injil yang di Kaltim itu. Lalu ditanya, dari mana Gereja Pemancar Injil itu belajar tentang apa sinodal presbyterial? Mereka bilang dari GKE begitu. Itu padahal sinodal presbyterial itu tidak ada begitu. Tetapi ada juga diskusi yang bagus ya. Mereka katakan kalau saja sistem itu misalnya HKBP, GKE atau apa begitu, GTIB begitu. Jangan-jangan nanti tidak ada yang bisa menerima pendetanya karena dia tidak mampu. GKI di Jakarta ini kan banyak Pak, pos-pos PE yang di Jakarta ini saya sering sekali pelayanan itu. Mereka tidak ada pendetanya kalau memang dia tidak mampu. Jadi itu ada titik lemahnya juga ya, ada titik lemah dan apanya. Tetapi juga dari sisi yang lain betul itu saya lihat itu. Bayangkan kalau pendeta yang menjadi ketua jemaat dari ketua resort itu, dia melayani sampai urusan pembangunan, sampai urusan mencari dana, ya sampai urusan apa begitu. Dia sendiri, tetapi juga dia dituntut untuk khotbah yang baik, dia harus bisa memimpin jemaat yang baik. Jadi semua dia begitu. Kalau GKI kan tidak. Malah kalau GKI itu saya punya teman pendeta Woro di apa itu Pak, teman saya itu Pak, teras Pak Woro Topin. Ya, itu teman saya di Jogja itu. Dan mereka kan hanya melaksanakan tugas pelayanannya. Tugas pelayanannya saja.
yaitu melayani jemaat yang dijadwalkan oleh yang memberi jadwal, begitu. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana segala dia digaji atau tidak, menggalang dana, membangun begitu, apa begitu. Nah ini kelebihannya. Oleh sebab itu dia bisa fokus ke pelayanannya, dia bisa fokus membaca-baca buku begitu, dia fokus berkhotbah. Nah sementara kita ini adalah semuanya bisa dikerjakan begitu. Tapi tidak begitu juga sebenarnya di dalam susunan kemajelisan juga harus melibatkan penetua dan diakon begitu. Jadi itu saya pikir itu masih menjadi perdebatan, dan Pak Teras sempat mengangkat tentang kaum awam. Itu saya pikir juga adalah bagian terpenting. Jadi starting point, artinya menuju ke sana. Saya rasa itu menuju kepada mencari bentuk, ya, mencari bentuk, bukan hanya asal meniru begitu. Karena diskusinya itu Pak, kalau saja kita seperti mereka GKI, jangan-jangan jemaat kita di desa-desa, di pelosok-pelosok itu tidak akan bisa didatangkan pendeta, karena itu kan dipaksakan. Kalau dalam Indonesia bagian timur itu dipaksakan oleh majelis oleh resok untuk dikirim, mampu atau tidak mampu begitu, dia dipaksakan untuk datang ke jemaat itu. Diskusi-diskusi yang berkembang begitu. Tetapi sekali lagi memang dua gereja GKI dengan gereja arus utama yang lain itu sangat berbeda, ya, karena dia bukan hasil penginjilan para sending, tapi dia adalah penginjil hasil pelayanan yang memang, makanya lalu disebut gereja Kristen Indonesia begitu, ya. Tapi saya rasa pasti ada kelebihan dan ada kelebihannya, sebab saya juga banyak teman itu, ya, dengan pendeta-pendeta GKI ini. Mereka juga katanya, saya rindu juga loh seperti gereja kalian itu, gitu. Tapi saya bilang kami juga rindu loh seperti kalian itu juga. Itu. Waktu kami studi di Jogja bisa membahas tentang sebuah materi makalah pembangunan jemaat begitu, ya, itu menjadi diskusi kami yang dari bagian timur ini, HKBP, GPIP begitu, GKE dan arus-arus utama yang lainnya, ya pada posisi yang satu sisi ya begini, mereka pada posisi yang itu begini, jadi saling merindukan sebenarnya. Dan itu saya rasa akan berkembang, Pak, ya, berkembang dalam percakapan kita. Ada banyak percakapan yang saya catat malam ini, tapi itu kira-kira yang bisa saya jawab, ya, bukan jawab, ya, yang berusaha saya kita berbagi. Terima kasih Bu Pendeta. Dan kode etik, ya, sebenarnya ada Pak Aludohong, kode etik IKE itu, misalnya tidak boleh merokok, tetapi dalam perdebatan tidak boleh merokok di depan umum begitu, ya, karena banyak pendeta juga yang merokok. Makanya dulu waktu merumuskannya lalu dikatakan tidak boleh merokok di depan umum. Ada itu di Almanak kode etiknya itu. Hanya pertanyaannya siapa yang menjalankan kode etik itu? Nah, itu menjadi pertanyaan penting itu. Siapa sebenarnya dia di tingkat sinode, tingkat resort, dan tingkat jemaat begitu. Nah, kalau Mahkamah Agama tadi, ya, saya rasa sulit dicari persamaan, sebab Parisi Saduki itu semacam praksi itu di dalam tata pemerintahan Bait Allah itu. Dia semacam praksi begitu, karena dulu kan antara agama dan negara itu kan tidak bisa kita bayangkan sekarang. Mereka di bawah Bait Allah itu. Jadi praksi dalam Bait Allah itu. Oleh sebab itu Ibu Pendeta tadi menyinggung, karena memang mereka karena dia praksi, dia punya hubungan itu dengan pemerintahan Romawi itu. Dan betul kan, karena mereka praksi, datanglah Yesus ini yang membawa kehebohan, mereka merasa terancam sebagai sebuah praksi. Jadi dia semacam praksi begitu, ya. Mungkin Bu Lia bisa menjelaskan ini, ya. Dia semacam praksi di Bait Allah itu yang karena orang-orang Yahudi ini mendapat dia dijajah, tapi
punya otonom begitu dalam penjajahan itu. Dia dijajah oleh pemerintahan Romawi, tetapi dia otonom begitu, otonom. Dan dalam otonomnya itu dia ada praksi-praksi ya, mereka Saduki, mereka apa itu begitu, yang menjembataninya ke pemerintahan Romawi. Jadi itu benang merahnya itu. Demikian, apakah itu memperjelas atau tidak memperjelas? Itu yang bisa saya tapi paling tidak kita bisa melengkapinya, membaca dari dari informasi yang lebih lengkap lagi. Demikian, terima kasih Pak Edi Cahyanto, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Edi Liverda, banyak sekali pelajaran yang kita peroleh. Saya baru-baru juga mendengar istilah presbyterial sinodal atau sinodal presbyterial, yang mana yang terbaik dan bagaimana. Tapi informasi ini memperkaya kita dalam perjalanan kita selanjutnya.